Saudaraku, kita jumpa lagi dalam kelanjutan perenungan kita. Pada hari ini kita tiba di kitab Korintus, kitab Kisah Rasul, pasal 18. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang indah yang Kau beri. Tolong kami Roh Kudus untuk memahami firman-Mu yang kami akan baca dan dengarkan. Terpuji nama Bapa, kami bersyukur sama firman-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita langsung saja. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Haleluya. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Haleluya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Maksudnya ini Aquila ya, yang istrinya bernama Priscilla tadi. Haleluya. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka bersama-sama tukang kemah. Sama-sama tukang kemah dengan Paulus. Haleluya. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Haleluya. Tetapi ketika orang itu memusuhi dia dan menghujat, dia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Haleluya. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titus Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Haleluya. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Haleluya. Jadi walaupun dia kepala rumah ibadat, dia belum percaya. Haleluya. Bukan jaminan untuk menjadi kepala rumah ibadat menjadi percaya kepada Yesus. Haleluya. Ayat 9. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Haleluya. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Haleluya. Jadi Roh Kudus berbicara kepada Paulus. Haleluya. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Haleluya, 1,5 tahun ya. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Haleluya. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Haleluya. Bertentangan dengan hukum Taurat. Beribadah di dalam nama Yesus. Haleluya. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah, sepatutnya aku menerima perkaramu. Haleluya. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu.
Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Haleluya. Paulus kembali ke Antiokhia. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Haleluya. Lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara itu dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Haleluya. Setelah mencukur rambutnya, melanjutkan perjalanan. Haleluya. Paulus. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Haleluya. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Haleluya. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Jadi dalam hal ini Rasul Paulus sungguh-sungguh itu berjalan dalam Roh Kudus. Walaupun ada tawaran manusia, karena dia lebih dekat dengan ya petunjuk Roh Kudus, dia putuskan untuk terus melanjutkan perjalanan. Haleluya. Dia bertolak lagi di Efesus. Haleluya. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat, dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Haleluya. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Haleluya, luar biasa. Tugas Paulus ini meneguhkan hati semua murid-murid yang telah percaya. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Haleluya. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes saja. Haleluya. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Haleluya. Jadi pada akhirnya Aquila dan Priscilla juga menjelaskannya, dibawa di rumahnya. Haleluya. Karena dia dikatakan tadi dia hanya mengerti tentang baptisan Yohanes. Haleluya. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Haleluya. Ia sangat berguna. Apolos, haleluya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Haleluya. Itu Apolos. Dia bisa membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus itu adalah Mesias. Haleluya. Nah, sampai di sini dulu saudaraku apa yang kita renungkan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita terus bersyukur karena Tuhan terus ada bersama kita di hari yang ke-15 ini. Hari yang penuh berkat Tuhan, hari yang bagi kita anak Tuhan itu suatu hari yang senantiasa, haleluya, dahsyat. Karena Tuhan senantiasa bersama kita. Haleluya. Jadi Paulus ada di Korintus ini sehingga pada tulisan-tulisan lain kan ada surat Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Jadi dia mengalami banyak pelayanan bersama jemaat di Korintus. Kalau kita lebih jelas lagi melihat peta perjalanan Paulus, kita buka di peta Alkitab bagaimana Paulus memberitakan Injil dengan penuh keberanian dan dengan api Roh Kudus yang menyala-nyala dari Tuhan. Haleluya. Nah, ini kisah-kisah perjalanan Rasul ini yang terus kita pelajari. Haleluya. Walaupun banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi mereka terus bersemangat untuk memberitakannya. Saya percaya di hari-hari ini kita terus bersemangat. Sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi dalam mengiring Tuhan, saya sungguh percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama kita.
Haleluya. Saya kira ini yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini. Sangat singkat, tapi saya percaya dari dalamnya kita mendapat kekuatan baru, melihat militansi para rasul-rasul untuk menciptakan Injil damai sejahtera. Ternyata bahwa orang-orang yang selama ini ada di rumah ibadat belum tentu juga, haleluya, menerima Yesus sebagai Tuhan yang mati pertobatan. Haleluya. Mungkin sudah lama beribadah, sudah lama bergereja, jadi orang Kristen dari kandungan. Ya itu seperti itu pada hari-hari ini, banyak seperti itu. Tapi mereka belum mengenal Yesus pribadi. Itulah yang tugas kita, memberitakan kepada mereka. Haleluya. Selamat menyelesaikan tugas pada hari ini. Allah senantiasa memberkati kita. Immanuel. Shalom.